Selamat datang di Provinsi Kalimantan Timur, wilayah dengan potensi besar sebagai pusat ekonomi baru di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan ini, peningkatan investasi menjadi kunci utama. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, terus melakukan transformasi pelayanan, mewujudkan akselerasi layanan investasi yang lebih cepat, transparan, dan efektif. Peran DPMPTSP Kalimantan Timur dalam mendukung program strategis pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan realisasi investasi. Untuk itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk melakukan akselerasi dalam proses perizinan dan pelayanan investasi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, serta visi pembangunan berkelanjutan Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Prima Laksana, SEMM, Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, sebagai peserta Diklat PKN 2 Angkatan 9 tahun 2024, awalnya merasa bahwa investasi di Provinsi Kalimantan Timur, posisi peringkat nasional, saya berpikir bahwa itu bisa ditingkatkan lagi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah promosi investasi yang belum komprehensif, kemudian ketersediaan infrastruktur maupun aksesibilitas untuk penunjang investasi dianggap masih kurang, rendahnya daya saing sektor unggulan, rendahnya koordinasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, kemudian kurangnya pendampingan kepada pelaku usaha, serta terjadinya keterlambatan proses dalam perizinan. Oleh karenanya, dalam proyek perubahan ini, saya membuat strategi peningkatan investasi melalui akselerasi layanan investasi di Kalimantan Timur, atau Seni Asli Kaltim, yang memiliki tujuan dalam rangka untuk peningkatan investasi di Kalimantan Timur. Dalam upaya meningkatkan investasi di Kalimantan Timur, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diatasi. Pertama, promosi investasi yang belum komprehensif. Potensi besar daerah ini belum sepenuhnya tergarap, sehingga banyak peluang yang belum dikenal luas oleh calon investor. Kedua, kurangnya aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur penunjang investasi. Infrastruktur yang terbatas, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, menjadi kendala bagi para investor dalam mengembangkan usaha mereka. Ketiga, rendahnya daya saing sektor unggulan. Meski memiliki sumber daya alam melimpah, sektor-sektor unggulan Kalimantan Timur belum mampu bersaing optimal, sehingga menarik lebih sedikit minat investasi. Keempat, rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Hambatan birokrasi dan tumpang tindih kebijakan seringkali memperlambat proses pelaksanaan realisasi investasi. Kelima, kurangnya pendampingan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha seringkali tidak mendapatkan pendampingan dan dukungan yang memadai untuk mengembangkan bisnis mereka sesuai standar investasi yang diharapkan. Dan terakhir, keterlambatan dalam proses perizinan. Meski beberapa upaya telah dilakukan untuk mempercepat layanan, banyak investor yang masih menghadapi proses perizinan yang lambat dan rumit, menghambat realisasi investasi di lapangan. Guna menjawab tantangan dalam meningkatkan iklim investasi di Kalimantan Timur, sebuah gagasan inovatif diperkenalkan. Proyek perubahan ini diberi nama Seni Asli Kaltim, singkatan dari Strategi Peningkatan Investasi melalui akselerasi layanan investasi di Kalimantan Timur. Proyek perubahan ini bertujuan untuk mempercepat proses layanan investasi, mempermudah akses perizinan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor demi menjadikan Kalimantan Timur sebagai tujuan investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi para investor, baik domestik maupun internasional. Dalam upaya mencapai target peningkatan investasi sebesar 300 juta rupiah melalui proyek perubahan Seni Asli Kaltim, beberapa tahapan penting telah dilaksanakan. Tahapan pertama dimulai dengan keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang pembentukan tim efektif yang akan mengawal implementasi proyek ini. Langkah berikutnya adalah penerbitan keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pembentukan tim akselerasi layanan investasi Provinsi Kalimantan Timur.
Tahapan ketiga, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai pilot project proyek seni asli Kaltim yang akan menjadi daerah percontohan dalam implementasi akselerasi layanan investasi. Selanjutnya, rapat persiapan dilaksanakan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak terkait dalam menjalankan strategi peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Timur. Implementasi proyek ini berlangsung pada tanggal 20 Agustus 2024 di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Acara sosialisasi kemitraan antara usaha besar dan UMKM yang dibuka langsung oleh penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, Makmur Marbun, menjadi tonggak penting dalam membangun sinergi investasi di daerah. Mungkin didiamkan itu saja mereka jalan seperti itu, tidak terlarang. Oleh karena itu bagaimana kemitraan diwujudkan antara mereka yang punya modal besar dengan orang modal kecil. Ketemu di situ. Mengapa acara ini dibuat seperti harapan daripada Bapak PJ Bupati Marbun? Maka kemitraan itu perlu dibangun sehingga UMKM dapat bertumbuh seperti acara ini. Setelah pelaksanaan kegiatan, evaluasi menyeluruh dilakukan untuk mengukur dampak dan keberhasilan proyek perubahan ini, memastikan peningkatan investasi berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Setelah perencanaan jangka pendek, proyek perubahan seni asli Kaltim melanjutkan langkahnya menuju target jangka menengah dengan tujuan peningkatan investasi sebesar 500 miliar rupiah. Beberapa tahapan strategis telah disusun untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam jangka menengah, pelaksanaan seni asli Kaltim di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Program ini akan mempercepat layanan investasi di seluruh wilayah, memperkuat daya tarik investasi, dan meningkatkan potensi lokal. Selanjutnya, pengembangan wadah informasi investasi yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten dan kota. Sistem ini akan memudahkan alur informasi dan transparansi, sehingga investor dapat dengan cepat dan mudah mengakses data serta peluang investasi di Kalimantan Timur. Selanjutnya, pertemuan koordinasi secara berkala antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi langkah penting dalam menjaga kesinambungan dan efisiensi implementasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar wilayah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif. Jangka panjang, dalam upaya mencapai peringkat capaian realisasi investasi 5 besar nasional, proyek perubahan seni asli Kaltim berkomitmen untuk meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investor ke Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu langkah strategis dalam perjalanan ini, Kaltim Investment Center berfungsi sebagai pusat informasi dan pelayanan investasi yang terintegrasi, menyediakan kemudahan bagi investor dalam mengakses data, proses perizinan, serta berbagai fasilitas yang mendukung investasi. Proyek seni asli Kaltim terus berinovasi dengan serangkaian kegiatan tambahan yang bertujuan untuk mendorong investasi dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Timur. Pertama, kami menggelar Kaltim Expo 2024, sebuah pameran yang menampilkan potensi investasi, produk unggulan daerah, dan inovasi lokal. Selanjutnya, kami melaksanakan pembahasan Rapergub persetujuan lokasi kegiatan konservasi lingkungan areal gambut dan atau mangrove di luar kawasan hutan. Kebijakan ini akan menjadi dasar bagi upaya konservasi yang lebih efektif. Kegiatan pemetaan potensi dan peluang investasi di Kota Bontang juga menjadi fokus utama. Pemetaan ini akan mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi menarik investor dan mengoptimalkan sumber daya lokal. Kami juga menyambut kunjungan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di KEK MBTK Kabupaten Kutai Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan dan memberikan dukungan terhadap kawasan ekonomi khusus. Rapat mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR juga dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengembangan investasi selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Di sisi lain, kami memberikan pendampingan kepada calon investor PT Anhui Guangxin Agrochemical Company Limited untuk membantu mereka dalam proses investasi di Kalimantan Timur. Terakhir, penyelenggaraan ALKI 2 Zone Investment Forum 2024
dan Mahakam Investment Forum 2024 akan menjadi ajang untuk mempromosikan investasi dan membangun jaringan antara investor dan pelaku usaha lokal. Di dalam jangka pendek, output yang diperoleh tim seni asli Kaltim dan melaksanakan tambahan kegiatan menghasilkan beberapa capaian signifikan telah berhasil diraih. Pertama, investasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara mengalami peningkatan yang menggembirakan dengan realisasi mencapai 231,76 miliar rupiah dari target 300 juta rupiah. Kedua, terbitnya peraturan gubernur tentang konservasi lahan gambut, yaitu Pergub nomor 33 tahun 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lahan gambut, sekaligus mendukung pengembangan investasi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, kami juga mencatat terlaksananya nota kesepahaman atau MOU antara PT Anhui Guangxin Agrochemical atau AGX dan PT Malloy Batuta Trans Kalimantan atau MBTK, serta antara PT Fajar Bakti Buana dengan Zhejiang Ruiji Fuel Company Limited dengan potensi investasi dari kedua kerjasama ini diperkirakan mencapai 800 juta US dollar atau sekitar 12,13 triliun rupiah. Kerjasama ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah investasi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Dengan capaian-capaian ini, proyek seni asli Kaltim semakin memperkuat komitmennya dalam meningkatkan investasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Dengan capaian-capaian ini, proyek seni asli Kaltim semakin memperkuat komitmennya dalam meningkatkan investasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Kami percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kita dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini. Mari kita lanjutkan kerjasama dan inovasi untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai tujuan investasi yang unggul di Indonesia. Sampai jumpa pada tahapan berikutnya dalam proyek Seni Asli Kaltim. Bersama, kita wujudkan masa depan yang lebih baik, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara. Nama saya Sudiarto, selaku tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden bidang investasi. Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas Seni Asli Kaltim yang diprakarsai oleh Haji Fahmi Prima Laksana SEMM. Kami memberikan dukungan ini. Saya berharap agar acara atau giat ini berjalan dengan baik. Mengucapkan apresiasi atas program perubahan yang inovatif dari Bapak Fahmi Prima Laksana terkait aktualisasi proyek perubahan seni asli Kaltim. Saya Dede Latif, Deputi Perencanaan Bidang Penanaman Modal, mendukung penuh Saudara Fahmi Prima Laksana dalam strategi peningkatan investasi melalui akselerasi layanan investasi di Kalimantan Timur. Jadi pada hari ini saya juga sebagai project leader mengucapkan terima kasih atas dukungannya, sehingga mulai dari kita mendampingi investor sampai dengan investor itu setuju untuk melakukan investasi di Kalimantan Timur yang hanya memerlukan waktu hanya 2 bulan. Jadi hanya dengan jangka pendek kita berhasil menggait 2 investor besar. Mudah-mudahan keberlanjutan daripada upaya yang kita lakukan ini selalu didukung oleh Bapak Gubernur, Bapak Ibu Sekda, dan Pak Asisten 2. Kita akan terus meningkatkan bukan hanya di Timur, tetapi